Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran biologi. Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya. Hadir semua hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan atau nantinya kalian akan melakukan praktik terlebih dahulu dan hasilnya nanti kalian akan presentasikan ke depan. Bikin bapak. Bukan, pembelajaran biologi bukan sebelumnya, belajar apa? Ingat nggak? Pernapasan. Ya, sistem respirasi. Terus juga kita mempelajari terkait pertukaran gas di alveolus. Terakhir mempelajari terkait gangguan penyakit yang menyerang sistem respirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan masih membahas terkait sistem respirasi, di mana kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup pasti bernapas kan? Ada yang nggak bernapas di sini? Ada bebas. Masih curiga ini. Oke, setiap makhluk hidup pasti bernapas, di mana memang setiap makhluk itu memerlukan oksigen untuk melakukan suatu metabolisme di dalam tubuh. Dan oleh karena itu penting untuk kita mengetahui seberapa besar volume kapasitas paru-paru kita dalam menampung oksigen. Karena setiap manusia itu memiliki paru-paru yang berbeda kemampuan yang menampung oksigen. Dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada. Ada yang masih ingat faktor apa saja? Ya, jenis kelamin. Terus apa aja? Aktivitas. Ada lagi? Usia. Ya, usia juga. Itu berbagai faktor yang tentunya mempengaruhi seberapa besar atau seberapa kuat paru-paru kita dalam menampung oksigen tersebut. Lalu kita akan membuktikan nih dengan praktikum, dengan peralatan yang telah kalian bawa pada hari ini. Kita akan membuktikan seberapa besar pengaruh aktivitas fisik seperti berlari mempengaruhi laju pernapasan kalian. Lalu yang kedua, kalian juga mengetahui seberapa besar kapasitas vital paru-paru itu dalam menyerap oksigen. Atau dengan kata lain, seberapa besar kapasitas vital paru-paru tersebut ketika kita melakukan aktivitas. Oke. Coba diperhatikan dengan judul praktikum pada kali ini adalah terkait sistem pernapasan pada manusia. Alat-alat dan bahan sudah kalian siapkan? Sudah ya, sudah lengkap. Nah, di sini udah alat-alatnya sudah saya jelaskan kemarin. Mungkin untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan seperti ini ya. Pertama, kalian bawa baskom semua? Bawa ya. Baskom atau bak air itu diisi sekitar separuh dari tingginya. Kemudian, kalau didengarkan dulu diperhatikan. Kemudian, masukkan air ke dalam galon atau botol itu sebanyak 200 ml. Di sini ada gelas umur yang sudah sesuai ukurannya. Bisa untuk langkah pertama kalian ukur dulu airnya, masukkan ke sini sebanyak 200 ml. Lalu masukkan ke galon, galonnya. Terus kalian harus beri skala tanda pakai spidol. Ini 200 ml. Paham? Nah, kalau yang ini sebenarnya ada 3 yang ada skala 200 ml, tetapi sebagian yang lain ini kurang. Ada yang 100 ml, jadi kalian harus pakai ini 2 kali untuk mendapatkan skala 200 ml ini. Oke? Dan terakhir, tadi saya lihat ada kalau dalam dispenser ya? Ya, itu. Ya? Asmi. Oke. Kalau itu kan lama ya, kalau kita harus sampai 200 ml, 200 ml bisa-bisa nanti sampai besok kan. Nah, kalian bisa pakai yang ini. Bisa pakai yang 1000 ml. Yang skalanya ya, 1000 ml langsung tuangin ke dalam galonnya, beri tanda skala. Kemudian lakukan kemudian
tapi sampai 3/4 layarnya. Oke? Aman semua? Aman ya. Kemudian, nah, letakkan galon atau botol yang berisi air pada posisi terbalik di baskom itu. Nah, gitu. Tetapi jangan sampai gitu ada oksigen yang masuk, jadi kalian harus tutup dulu, pakai tutup gitu ya, tutup galonnya. Pas di air, pas udah posisi terbalik, baru dibuka tutup galonnya. Jadi jangan sampai ada oksigen yang masuk di dalam galon. Kemudian, nah ketika sudah posisi terbalik di dalam baskom, kalian pasang selangnya ke dalam galon atau botol, lalu kemudian catat 3. Nah, masukkan selangnya itu, dimiringkan botolnya ke galonnya sedikit, masukkan selangnya sampai ke atas, sampai si selang itu timbul dari permukaan air. Kan tadi isi airnya 3/4 kan? Nah, jadi sampai selang itu ada di udara, bukan dalam air. Oke? Nah, kemudian, nah kalian nanti harus di sini itu ada tabel depan. Nanti saya mungkin gambarkan di sini. Ada namanya, jenis kelamin, umur, nanti kalian juga berat badannya berapa, mungkin masih ingat ya berat badannya kalian masing-masing. Kemudian tinggi badannya, kalau yang bisa juga ukur lagi dengan meteran yang kalian bawa. Terus di sini ada suhu badan. Nah, di suhu badan ini ada ketika kalian istirahat dan setelah berlari 10 menit. Jadi ketika kalian sedang beristirahat, termometer ini silahkan diukur, didekatkan ke ketiak kalian. Udah Mbak Ibu. Iya. Ya. Gak apa-apa, baru nanti sama kita disterilkan lagi. Iya. Pakai alkohol. Nah, itu ketika istirahat pertama, yang kedua itu setelah berlari 10 menit. Setelah berlari baru coba tempelkan termometer ini. Langsung ya, jangan ada jeda. Kemudian frekuensi pernapasan per menit saat istirahat. Misalnya kalian sedang istirahat duduk nih, hitung pakai stopwatch selama 1 menit. Lalu kalian dekatkan telunjuk jari ini ke dekat hidung, lalu hitung rasakan berapa hembusan nafas yang kalian keluarkan selama 1 menit. Itu ketika istirahat. Kemudian setelah berlari 10 menit, kalian lakukan hal yang sama. Nah, baru kapasitas vital paru-paru kalian lakukan meniup selang itu yang tadi sudah ada di dalam galon. Kalian tiup dengan langkah-langkahnya itu, kalian biasa tarik nafas dulu semaksimal mungkin, baru hembuskan semaksimal mungkin juga. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dimainkan supaya hasilnya valid gitu. Karena kalian juga nanti yang menjelaskan kenapa bisa seperti ini, kenapa hasilnya bisa seperti ini. Oke? Saya mau tahu kalau dia tanya. Aku. Lo yang 5. Dodong. Yang kecil. Bebas kan Bu? Kalau masukin air sekarang ke sini Bisa. Ayo dimulai dari sekarang. itu kan 200 kan? Mau nyobain Ini agak beda. Ayo, nggak apa-apa. Tapi yang lebih tanya pasti ditanyain kenapa sih? Ayo nanti buat apa Bu? Ya ini pas nanti niup Gini tuh ini bilang aja ya. Oke, nah tadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, silahkan untuk setiap kelompok untuk memperyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan praktikum yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ada yang mau untuk menyampaikan hasil presentasinya? Oke, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap pengukuran suhu tubuh dan kapasitas vital paru-paru. Yang pertama, tujuannya untuk mengamati perbedaan frekuensi pernafasan pada beberapa individu. Yang kedua, membandingkan frekuensi pernafasan pada saat istirahat dan saat setelah berlari.
Yang ketiga, melatih dalam mengukur dan menganalisis data. Yang kedua adalah dasar teori. Frekuensi pernapasan adalah jumlah napas seseorang dalam 1 menit. Setiap orang memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda-beda karena dipengaruhi usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Laki-laki biasanya memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibanding perempuan, sehingga frekuensi nafasnya cenderung sedikit lebih rendah. Berat dan tinggi badan juga berpengaruh pada ukuran tubuh menentukan oksigen. Pengukuran frekuensi nafas saat istirahat digunakan untuk pengaruh keadaan data tubuh tanpa pengaruh aktivitas. Lalu ada alat bahannya. Yang pertama, baskom besar. Yang kedua, pengukur tinggi badan. Yang ketiga, botol 1,5 liter. Yang keempat, selang plastik. Yang kelima, termometer. Yang keenam, spidol dan stopwatch. Yang kelima adalah ada cara kerja. Pertama A, pengukuran ke kondisi awal. Kesatu, ukur berat badan dan tinggi badan peserta. Yang kedua, ukur suhu tubuh menggunakan termometer. Yang ketiga, hitung frekuensi pernapasan per menit saat istirahat. B, aktivitas fisik. Kesatu, peserta berlari selama 5 menit. Kedua, setelah selesai, segera ukur kembali suhu tubuh. Setelah itu, hitung frekuensi pernapasan per menit setelah aktivitas fisik. Selanjutnya ada pengukuran kapasitas vital paru-paru. Pertama, isi botol 1 liter dengan air penuh, tutup botol, lalu balikkan ke dalam baskom. Yang kedua, masukkan ujung selang ke dalam botol yang terbalik. Setelah itu tarik napas segala mungkin, lalu meniup udara melalui selang. Yang tandai batas air yang turun dengan spidol. Lalu ada tabel hasil pengamatannya. Kita mengamati 2 orang. Yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Perempuannya itu Kiandra dan laki-lakinya Dimas. Untuk Kiandra 17 tahun, berat badannya 60, tinggi badannya 170. Suhu badannya saat istirahat 36,1 Celcius, setelah berlari 36,3. Untuk frekuensi pernafasannya saat istirahat 22, setelah berlari 40. Lalu yang untuk laki Dimas 16 tahun, berat badannya 49, tinggi badan 160. Suhu badannya saat istirahat 35,9, setelah berlari 36,4. Frekuensi pernafasannya saat istirahat 13, setelah berlari 38. Untuk kapasitas vitalnya, Kiandra 1.200, Dimas 1.000. Analisa berdasarkan data dari 3 orang itu terlihat bahwa setiap individu memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda-beda. Kiandra yang berusia 17 tahun memiliki frekuensi nafas 22 kali per menit. Selain ini termasuk normal untuk remaja, karena remaja biasanya memiliki nafas sekitar 18 sampai 25 kali per menit. Dimas yang berusia 16 tahun memiliki frekuensi nafas 13 kali per menit. Angka ini sedikit lebih rendah, tetapi masih dapat diterima karena frekuensi normal pada remaja dan dewasa adalah 15 sampai 20 kali per menit, terutama saat sedang istirahat. Sementara itu, perempuan berusia 10 tahun memiliki frekuensi nafas 40 kali per menit. Nilai ini lebih tinggi karena anak-anak memang memiliki frekuensi nafas lebih cepat dibanding remaja, yaitu sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Perbedaan usia menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil ini. Semakin muda usia seseorang, semakin cepat frekuensi nafasnya. Selain itu, faktor jenis kelamin dan ukuran tubuh juga dapat memberi pengaruh kecil terhadap kapasitas paru-paru dan kebutuhan oksigen. Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa frekuensi pernapasan kedua individu masih berada dalam rentang yang sesuai dengan kondisi usia masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendapatkan hasil diskusinya dengan baik. Semakin cepat otomatis oksigen yang masuk juga ya semakin banyak. Nah, selanjutnya kalau kita tadi membahas terkait pembentuk paru-paru, ada yang lebih spesifik lagi terkait kapasitas paru-paru. Sebelumnya kita membahas ada pernapasan yang inspirasi dan ekspirasi. Tetapi untuk kapasitas paru-paru ternyata ada beberapa bagian. Ini saya telah gambarkan ada sebuah spirogram di mana ini membahas atau menggambarkan berapa besar volume dan kapasitas paru-paru manusia. Nah, di sini ada grafik ini skalanya itu 1000. Dari sini dari bawah itu dimulai dari 1000, kemudian 2000, kemudian 3000 sampai ke 5000. Nah, lalu garis tengah ini apa? Garis tengah ini menandakan volume hidal pada manusia. Ada yang masih ingat volume hidal?
praktekkan. Tarik nafas lagi. Nah, nah itu disebut dengan volume cadangan inspirasi. Jadi pernapasan kalau kita sudah melakukan inspirasi, tetapi belum kita hembuskan, tapi kita bisa menarik nafas lagi. Paham? Volume cadangan inspirasi ini sekitar 3.100 mili. Namun di sini kita bernapas lagi secara stabil nih, saat duduk atau rebahan di sini. Tapi tiba-tiba ada penurunan tunjakan di sini ke bawah. Dan grafik ini disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi pada saat kita menarik nafas, terus mengeluarkannya pada saat ekspirasi. Lalu kita masih bisa mengeluarkannya sebelum kita menarik nafas lagi, masih bisa mengeluarkannya. Dan ini disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Sekitar 1.200 mili. Namun terakhir, apa ini volume residu? Adalah volume yang masih ada di paru-paru kita walaupun kita sudah melakukan inspirasi dan ekspirasi. Dan volume residu ini jumlahnya akan tetap sama, sampai kita meninggal dunia. Jumlahnya tetap stabil. Kemudian kita sudah bahas terkait spektrogram volume dan kapasitas paru-paru. Nah, ada kapasitas paru-paru pada tubuh manusia. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan untuk ada yang menyimpulkan terlebih dahulu sebelum saya tutup, gitu ya. Akan kita ukur dulu kemampuan kalian dalam menyerap informasi yang telah kita sama-sama sampaikan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan kalian berdua untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyimpulkan mengenai laporan yang telah kami buat selama praktikum. Baik, berdasarkan kesimpulan yang telah kami temukan, kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah kami diperoleh, yaitu setiap orang memiliki frekuensi nafas yang berbeda karena dipengaruhi oleh usia, di mana remaja memiliki frekuensi nafas yang lebih rendah, sedangkan anak-anak bernafas lebih cepat. Hal tersebut didukung dengan hasil pengukuran pada tabel, di mana masih berada dalam batas normal sesuai umur masing-masing, sehingga kondisi pernapasan ketiga individu tergolong baik. Sekian kesimpulan yang dapat kami bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah dicukupkan sampai di sini mungkin untuk praktikum terkait sistem pernapasan pada manusia, yang mana kita mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju frekuensi pada manusia. Tadi kita sudah mengetahui ya, ada misalnya jenis kelamin, terus berat